Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau terus membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau belajar untuk hidup di dalam penurutan akan kehendak-Mu ya Bapa, sesuai dengan firman-Mu. Karena kami rindu hidup kami ditemukan layak dan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus tetap kita ingat, yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita di sepanjang hari hidup kita, yaitu terbuang dari hadapan Allah di kekekalan,
terpisah dari hadirat Allah di kekekalan, karena ditolak oleh Allah dan tidak dikenal sebagai anak-anak Allah, itu sangat mengerikan. Karena tidak ada tempat lain bagi orang-orang yang terbuang dari hadapan Allah atau terpisah dari Allah. Tidak ada tempat lain. Satu-satunya tempat bagi orang-orang yang ditolak oleh Allah, yang terpisah dari Allah, tempat itu adalah lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan keadaan inilah yang disebut sebagai kematian yang kedua. Saudaraku, saya tidak bermaksud menakut-nakuti siapapun. Saya hanya menyampaikan kebenaran ini supaya kita semua, saudara dan saya, kita harus serius memeriksa hidup kita, memeriksa diri kita masing-masing. Artinya kita harus memeriksa perilaku hidup kita, supaya jika kita menemukan bahwa masih ada ketidaktepatan hidup yang kita lakukan, kita harus bertobat di sepanjang hari hidup yang kita jalani. Bahkan saya seringkali berkata, pertobatan bagi orang percaya itu harus terjadi di dalam setiap detik waktu hidup yang kita lewati. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu waktu Tuhan akan tiba. Jadi kita semua harus mawas diri. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat 8, firman Tuhan katakan begini, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudaraku, tadi sudah saya katakan, saya tidak sedang bermaksud menakut-nakuti siapapun, tetapi ini harus menjadi peringatan bagi kita semua, karena tidak ada seorang pun yang akan bisa menolak realitas hidup di kekekalan ini. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan bahwa ada orang-orang yang akan terbuang ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, maka kita harus melihat kebenaran firman Tuhan itu sebagai teguran Tuhan bagi kita, sebagai peringatan Tuhan bagi kita, sebagai nasihat Tuhan bagi kita, supaya kita serius memeriksa hidup kita. Jangan sampai kita mengalami keadaan yang seperti itu, saudaraku. Saya seringkali berkata, tidak ada malapetaka dalam kehidupan yang lebih mengerikan dari kenyataan saat berada di kekekalan ditolak oleh Tuhan, tidak dikenal oleh Tuhan. Mungkin sebagian kita ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini akan berkata, bukankah kita sudah berada di dalam Yesus? Dan orang yang berada di dalam Yesus itu pasti masuk surga. Saudaraku, semua orang yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus memang menerima janji keselamatan kekal. Tetapi keselamatan kekal itu baru benar-benar akan nyata di dalam kehidupan kita di kekekalan nanti, ketika hidup kita ditemukan benar-benar serupa dengan Kristus. Ketika hidup kita ditemukan sempurna seperti Allah Bapa di surga yang adalah sempurna. Dan tentu tingkat kesempurnaan itu hanya Bapa di surga yang akan menilai. Tetapi sebagai orang percaya yang harus kita ingat, Allah Bapa di surga memilih kita di dalam Yesus supaya kita memiliki kehidupan yang tak bercacat di hadapannya. Artinya selama kita hidup di dunia ini, kita harus berjuang
untuk memiliki hidup yang benar-benar berkenan, hidup yang benar-benar tidak bercacat celah di hadapan Allah Bapa di sorga. Efesus pasal 1 ayat 4 firman Tuhan katakan, sebab di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus. Saya ulang, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, garis bawahi kalimat supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mari kita periksa hidup kita. Apakah saat ini kehidupan kita benar-benar ada dalam keadaan yang kudus, yang benar-benar suci, benar-benar benar di hadapan Allah, atau tidak? Karena kalau hidup kita tidak ada dalam keadaan yang kudus, satu hal yang harus saya katakan, jangan pernah bermimpi ketika berada di kekekalan bisa diterima di dalam kerajaan surga. Firman Tuhan sudah mengatakan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kudus dan tak bercacat di hadapan Allah ini sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, yang ditulis di dalam Matius pasal 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa di dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya, selama kita masih hidup di dunia ini, ada harga yang harus kita bayar. Dan itu tidak bisa ditawar. Harga yang harus kita bayar itu adalah berjuang untuk menjadi sempurna, seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Dan saya sudah katakan, kesempurnaan itu nanti yang akan menilai adalah Bapa di sorga sendiri. Dengan kata lain, ketika nanti kita berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus, yang akan dilihat adalah apakah wajah batinia kita ini benar-benar serupa dengan Kristus atau tidak. Kalau tidak serupa, kita tidak bisa diterima oleh Allah. Sebab standar kehidupan anak-anak Allah itu adalah hidupnya Kristus. Jadi kalau firman Tuhan sudah mengatakan kita harus memiliki kehidupan yang tak bercacat di hadapan Allah, maka kekudusan hidup itu tidak bisa ditawar. Bahkan kekudusan hidup setiap orang percaya bukan sebagian hidup, tetapi di dalam seluruh hidup. Dan firman Tuhan mengatakan akan hal itu. Sebab firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini yang ditulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, ayat 16. Jadi kita harus sadar kita tidak punya pilihan hidup yang lain. Selama kita masih hidup di dunia ini, pilihan hidup kita hanya satu, memilih hidup kudus, yang sama dengan memilih hidup tak bercacat di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan tentu itu tidak gampang. Saya ulang sekali lagi, itu tidak gampang. Kalau kita tidak menetapkan hati untuk memilih hidup kudus, untuk memilih hidup benar di hadapan Allah Bapa di sorga, maka kehidupan dunia akan selalu menguasai hati dan pikiran kita. Lalu kita hidup sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, yang pada akhirnya akan membuat hidup kita itu serupa dengan dunia ini. Saudaraku, mari kita sadar, jangan kita baru menyesal ketika sudah berada di kekekalan. Sebab realitas kekekalan itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Berjuang untuk hidup benar, hidup suci, hidup kudus di hadapan Allah selagi kita masih ada di dunia ini. Tujuannya hanya satu, supaya ketika kita menutup mata, nama kita ditemukan tercatat di dalam
kitab kehidupan anak domba Allah. Sebab jika nama kita tidak tercatat, maka seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita membaca Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dan ini adalah kengerian yang sangat dahsyat. Firman Tuhan menggambarkannya dengan kalimat, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Itulah kenapa saya sering katakan, ingatlah, api neraka itu tidak pernah padam. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menegur kami, menyadarkan kami, supaya kami terus menata sisa hari hidup kami dengan kehidupan yang benar-benar benar di hadapan Bapa. Kami mau hidup kudus, kami mau hidup tak bercacat di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami rindu berkenan di hadapan Bapa di surga. Saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.